Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wiwik Budianti SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah taxation. Di sini kami akan menjelaskan mengenai PPh pasal 4 ayat 2 dan PP nomor 15. Selanjutnya ada anggota yang terdiri dari Siti Homsa Nur Hasanah, Saima Putri, dan saya sendiri, Widya Sari Santoso. Pengertian PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 atau biasa disebut juga dengan PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi ataupun badan atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan, dan pemotongan pajaknya bersifat final. PPh pasal 4 ayat 2 bisa juga diartikan sebagai pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terhutang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang pajak penghasilan yang termasuk ke dalam PPh final, yaitu yang pertama ada penghasilan dari bunga deposito dan tabungan, yang kedua ada penghasilan dari bunga obligasi, yang ketiga ada penghasilan dari hadiah undian, yang keempat ada penghasilan dari transaksi atas suatu penjualan saham pada bursa efek, yang kelima ada penghasilan dari usaha jasa konstruksi, yang keenam ada penghasilan dari sewa tanah dan bangunan, yang ketujuh ada penghasilan dari perusahaan pelayaran Indonesia, yang kedelapan ada penghasilan yang diperoleh dari wajib pajak luar negeri yang mana memiliki kantor perwakilan yang berada di Indonesia, dan yang terakhir yaitu penghasilan atas neto fiskal. Selanjutnya ada pengecualian PPh pasal 4 ayat 2 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231 PMK.03 tahun 2019. Instansi pemerintah tidak melakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas transaksi. Yang pertama, pembayaran atau pengakuan utang persewaan tanah dan atau bangunan kepada penyedia jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya. Yang kedua, sebagai atau seluruh pembayaran pengalihan hak atas tanah atau bangunan antara lain kepada ada tiga. Yang pertama, orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Yang kedua, orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta. Yang ketiga, orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.03 tahun 2019 tentang pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito dikenakan atas tiga hal. Yang pertama, deposito berjangka, kedua ada sertifikat deposito, yang ketiga ada deposito on call. Pemotongan pajak penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 adalah sebagai berikut. Yang pertama, bunga dari deposito DHE atau devisa hasil ekspor dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut. Yang pertama, tarif 10% dari jumlah bruto untuk deposito DHE dalam jangka waktu 1 bulan. Yang kedua, tarif 7,5% dari jumlah bruto untuk deposito DHE dengan jangka waktu 3 bulan. Yang ketiga, ada tarif 2,5% dari jumlah bruto untuk deposito DHE dengan jangka waktu 6 bulan. Yang keempat, ada tarif 0% dari jumlah bruto untuk deposito DHE dengan jangka waktu lebih dari 6 bulan. Yang kedua, bunga dari deposito DHE dalam mata uang rupiah yang ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut. Pertama, ada tarif 7,5% dari jumlah bruto untuk deposito DHE dengan jangka waktu 1 bulan. Yang kedua, ada tarif 5% dari jumlah bruto untuk deposito DHE dengan jangka waktu 3 bulan. Yang ketiga, ada tarif 0% dari jumlah bruto untuk deposito DHE dengan jangka waktu 6 bulan atau lebih dari 6 bulan. Yang terakhir, ada bunga dari tabungan
dan diskonto SBI serta bunga dari deposito dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut. Yang pertama ada tarif 20% dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Dan yang kedua ada tarif 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku terhadap wajib pajak luar negeri. Selanjutnya, PP nomor 19 tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas dividen. Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenai pajak penghasilan sebesar 10% dan bersifat final. Pengenaan pajak penghasilan dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen. PP nomor 15 tahun 2009 tentang PPh atas bunga simpanan koperasi. Tidak ada undang-undang terbaru saat ini. Yang dimaksud dengan penghasilan berupa bunga simpanan adalah imbalan berupa bunga simpanan yang diterima anggota koperasi orang pribadi dari dana yang disimpan anggota koperasi orang pribadi pada koperasi tempat orang pribadi tersebut menjadi anggota. Penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK03/2010 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Pada pasal 6 dijelaskan, 1. Koperasi wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 5 paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang kedua, dalam hal batas akhir pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertetapan dengan hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dan yang ketiga, pelaporan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan menggunakan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2. Selanjutnya, besaran pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah yang pertama 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000 per bulan. Dan yang kedua yaitu 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000 per bulan. Selanjutnya, tarif PPh atas penghasilan usaha jasa konstruksi. Yang pertama yaitu jenis pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja usaha yang perseorangan dengan tarif lama 2% dan tarif terbaru yaitu 1,75%. Yang kedua yaitu pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha perseorangan dengan tarif 4%. Yang ketiga yaitu pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dengan poin pertama dan kedua. Pekerjaan konstruksi bersertifikat menengah dan besar dengan tarif lama 3% dan tarif terbaru 2,65%. Poin keempat yaitu pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha dengan tarif 2,65%. Kemudian pekerjaan konstruksi terintegrasi penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha dengan tarif 4%. Kemudian jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan dengan tarif lama 4% dan tarif terbaru yaitu 3,5%. Yang terakhir yaitu jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan dengan tarif 6%. Selanjutnya ada PP nomor 23 tahun 2018 yang mengatur tentang PPh atas peredaran bruto tertentu atau UMKM. Berdasarkan pasal tersebut, pengusaha dengan peredaran bruto tertentu atau biasa disebut dengan UMKM dengan omset tidak melebihi
4,8 miliar per tahun dikenakan tarif sebesar 0,5%. Namun, berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan atau UHPP tahun 2021, UMKM orang pribadi dengan omset per tahun tidak melebihi 500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan final UMKM. Selanjutnya ada jadwal penyetoran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 ini. Bisa dilihat pada gambar.